Brothers, mumpung sendirian saya mau ngobrol sendiri. Kalau kata Catri mungkin diketawain orang nih, biarin aja lah Cak. Saya mau cerita tentang ini, saya mau latihan pakai ini drone saya pakai Vigilante prime-nya. Terus kalau yang lain nggak ada yang spesial, dari dulu saya pakai ini Plywood motornya, Plywoodin. Kemudian yang saya ganti cuma kameranya aja, ini pakai Caddx Starlight. Cuman Caddx Starlight itu kayaknya bagus buat malam, siang juga kayaknya. Mungkin kalau malam bagus, siang juga bagus juga kali. Saya tidak pakai GoPro aja dipakai di sini. Kalau mau bagus pakai GoPro-nya di sini. Tapi saya pakai seadanya aja supaya meminimalisir ongkos kalau rusak. Kira-kira begitu. Kita terbangin sekarang ya, sambil saya dongeng tentang logika dan etika. Saya pengen ngobrol tentang etika sama teman-teman sambil kita terbangin ya. Manusia adalah vertebrata yang paling lama survive-nya. Selain lama survive, manusia juga, maaf ya dengan hormat, kita itu bodoh. Paling bodoh ya saya. Bahkan kalau kita yang muslim, kita bisa lihat di kitab kita di Al-Quran bahwa kalau yang segala macam kekayaan, kekuasaan itu sudah ditawarkan dari dulu juga kepada gunung, kepada pohon-pohonan, dan mereka nggak mau. Dan kita hanya manusia ya mau. Itu menunjukkan betapa bodohnya kita sebagai manusia. Kita manusia itu nggak ada yang otaknya dipakai kok. Maksudnya ya maaf, saya mungkin yang itu yang paling geblek. Ya maksudnya begini, di dalam penelitian juga dijelaskan bahwa manusia itu hanya menggunakan otaknya hanya 5%. Anda bisa lihat, Anda browsing lah, itu penelitian ilmiah kok. Manusia itu hanya menggunakan 5% otaknya. Selebihnya itu belum dipakai gitu. Makanya kita kalau ngelihat banyak keanehan-keanehan di jalan, di lingkungan sekitar, jangan aneh. Dan kita mah memang begitu adanya. Kita kurang memakai otaknya gitu. Nggak tahu kita, kalau Anda mah pintar-pintar kali. Saya maksudnya gitu. Terus kalau kita bandingkan misalnya, kita bandingkan dengan binatang yang otaknya dipakai, itu katanya dolphin atau lumba-lumba. Yang paling cepat untuk survive-nya itu katanya kuda. Kuda itu kan lahir langsung bisa lari. Kalau dolphin itu kan memang otaknya paling besar, paling dimaksimalkan gitu. Jadi kalau kita pengen belajar untuk menggunakan otak, ya kita belajarnya ke dolphin. Kita ke lumba-lumba maksudnya. Kita lihat dah lumba-lumba. Lumba-lumba itu asik kesana kemari menghormati sesama. Pernah nggak Anda? Pernah nggak melihat lumba-lumba menyakiti sesama? Kalau pernah, sok silakan sharingkan. Lumba-lumba itu makhluk yang paling pakai otak, binatang yang paling pakai otak, dan dia tidak pernah ada bukti untuk menyakiti sesama. Sama aja nggak disakiti, apalagi binatang lain gitu. Jadi yang buat saya sih pelajarannya, kalau kita pengen meningkatkan kapasitas otak kita, maka kita harus mengutamakan mengutamakan logika kita. Maka yang harus diutamakan adalah, Pak lihat ya, maaf Bang. Yang kita maksimalkan adalah kita beretika, kita menghormati semua manusia. Yang masih muda kita hormati karena mungkin belum punya salah, yang tua mungkin karena pengalamannya, tapi hormati semua manusia gitu. Itu kalau kita bisa menghormati semua manusia dan kita mengedepankan etika gitu, maka ada kemungkinan kita sedang memaksimalkan atau meningkatkan kemampuan otak kita gitu. Dulu pernah ada bilang kan di kita, nyangkut saya, di kita di Indonesia kita bikin terminal, bikin bandara nggak pada dipakai, katanya kebanyakan preman. Enggak, kalau saya nggak sependapat, bukan. Karena di mana sih yang nggak ada preman? Kayak di Cina, di Singapura, di Jepang itu preman dulu. Di Jepang itu premannya samurai gitu, dan mereka tuh sungguh-sungguh, preman tuh sungguh-sungguh. Misalnya salah, ketahuan sama pimpinan salah, potong tangan, potong jari, potong kuping gitu. Jadi mereka tuh mengedepankan sekali, sangat mengedepankan etika gitu, kehormatan diri gitu. Dan mereka sangat menghormati sesama. Kalau ketemu sama aja kan mereka kayak ruku kalau di kita itu ya. Bahkan kalau ke shogun mereka kayak sujud gitu. Penghormatan kepada sesama itu tinggi sekali para preman Jepang itu. Jadi yang membedakan orang-orang yang sedang berupaya untuk meningkatkan penggunaan otaknya dengan tidak adalah etika. Itulah kenapa saya juga pernah
bikin video yang kira-kira gak menghormati orang tua, udah unsubscribe aja lah. Saya nggak mau gaul sama anda-anda yang tidak menghormati orang tua, karena ukuran kita menggunakan otak atau enggak itu yaitu kita menghormati orang tua. Penting banget itu, nggak bisa ditawar itu. Orang tua adalah orang yang telah membesarkan kita, mendewasakan kita, mendidik kita, memfasilitasi kita. Siapa lagi yang kita harus hormati selain orang tua kita? Kalau kita tidak menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati orang lain gitu kan? Itu intinya. Jadi kalau menurut saya penting sekali etika itu untuk dikedepankan. Dengan begitu kita akan meningkatkan kemampuan atau penggunaan otak kita. Menurut saya gitu, kira-kira begitu. Nggak tahu lah, saya ngelantur aja sampai ngocoblak ini. Mohon maaf kalau ada salah, silahkan kalau teman-teman mau komentar. Awesome.